Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmawati. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 1 Atap Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Saya mengajar mata pelajaran matematika di kelas 7, 8, dan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7B pada materi perbandingan senilai. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam dalam proses pembelajaran. Hal ini meliputi minat, gaya belajar, kesiapan belajar, dan potensi dari peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Profil belajar peserta didik ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan gambar yang menarik tentang perbandingan senilai. Dan pada siswa yang memiliki gaya belajar auditori, saya memutarkan video tentang materi perbandingan senilai. Dan bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan beberapa latihan atau soal yang proses pengerjaannya tetap dipandu atau dibimbing oleh guru. Selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan bervariasi, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, dan mengembangkan kegiatan bervariasi serta menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Pada diferensiasi proses, saya menjelaskan materi pembelajaran secara bervariasi kepada peserta didik. Pada peserta didik yang memiliki kemampuan kurang, saya menjelaskan materi secara detail, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang ada pada LKPD dan mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LKPD. Untuk peserta didik dengan kemampuan awal cukup, guru memberikan pengarahan-pengarahan secara garis besar agar peserta didik dapat memahami materi-materi yang ada pada lembar kerja peserta didik dan dapat menyelesaikan soal-soal tentang perbandingan senilai. Sedangkan untuk peserta didik dengan kemampuan awal baik, guru hanya memberikan pengarahan-pengarahan secara garis besar saja, agar peserta didik dapat memahami materinya dan dapat menyelesaikan. Sedangkan untuk peserta didik dengan kemampuan awal baik, guru hanya memberikan sedikit pengarahan. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan secara mandiri untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada lembar kerja peserta didik. Kemudian, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi, dan peserta didik dapat memilih produk apa yang diminatinya. Dalam hal ini, bagi peserta didik yang memiliki kemampuan menggambar, peserta didik tersebut dapat menuangkan karyanya dalam bentuk gambar. Dan bagi peserta didik yang hobi menulis, bisa menuangkan karyanya dalam bentuk tulisan. Dan bagi peserta didik yang suka berbicara di depan umum, dapat menjelaskan materi di depan kelas beserta memperagakannya. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu menganalisa gaya belajar peserta didik dengan menggunakan angket. Dari hasil angket yang sudah diisi oleh peserta didik, diperoleh data bahwa 31,54% peserta didik memiliki gaya belajar auditori. Sedangkan 36,52% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetis dan 31,54% peserta didik memiliki gaya belajar visual. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, tentunya akan memudahkan saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7B. Berikut adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7B pada materi perbandingan senilai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7B. Pagi, luar biasa, yes. Oke, sebelum kita masuk ke kelas, Ibu cek dulu kerapiannya ya. Baju dimasukkan. Baju dimasukkan. Jangan dilipat-lipat, baju dimasukkan. Oke. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas tolong siapkan dulu kawan-kawannya. Kawan-kawan, perhatian semuanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat, cerdas, ceria, yes, mantap. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga anak-anak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan selalu semangat dan selalu optimis. Tadi semangatnya udah mantap. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita jalankan nanti selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira menurut anak-anak Ibu, apa saja kesepakatan kelas yang harus kita jalankan nanti selama proses pembelajaran? Oke, gimana menurut Resti? Apa kesepakatan kelas yang harus kita jalankan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju, Nak? Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti akan kita jalankan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada lagi pendapat yang lain? Oke, bagaimana dengan Hayatun? Menghormati guru, Bu. Menghormati guru. Setuju? Nah, jadi selama proses pembelajaran nanti kita harus menghormati dan menghargai guru. Kira-kira ada lagi pendapat yang lain? Ya, bagaimana dengan Rio? Menurut kamu apa saja, Nak, kesepakatannya? Saling menghargai teman, Bu. Saling menghargai teman. Setuju untuk kita jalankan? Setuju. Jadi dalam berdiskusi nanti kita harus menghargai pendapat teman walaupun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kita. Apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Siap, Bu. Oke, kita saksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan senilai. Nanti kita simak video pembelajaran yang Ibu tampilkan pada slide PowerPoint yang ada di depan. Jadi Ibu harapkan mohon perhatiannya. Kita simak video berikut ini tentang perbandingan senilai. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi di depan, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Iya, coba Abel. Bagaimana tanggapannya, Bel?
Semakin dekat jarak pohon, maka semakin dekat jarak tempuhnya. Semakin jauh jarak pohon, maka semakin lama jarak tempuhnya. Iya. Ada yang bisa mengulangi? Ada yang bisa mengulangi? Nah, coba bagaimana menurut Resti? Semakin dekat jarak pohonnya, semakin dekat jarak tempuhnya. Semakin jauh pohonnya dari rumah, semakin jauh jarak tempuhnya. Ya, dari video tadi, dari yang sudah anak-anak ibu sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa semakin dekat jarak pohon, maka semakin cepat jarak kita untuk menempuhnya. Semakin jauh jarak pohon, maka semakin lama waktu tempuhnya. Nah, itu adalah contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Di depan ada soal tentang perbandingan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menyelesaikan soal di depan itu? Coba Nurmiana. Silakan diambil nak spidolnya. Selanjutnya, mari kita simak lagi tayangan berikut ini. Nah, Bu Ainun adalah seorang penjahit. Dengan jam kerja yang sama setiap hari, Bu Ainun dapat membuat 18 kemeja dalam 15 hari dan dapat menyelesaikan 2 lusin kemeja dalam 20 hari. Bu Ainun mendapat pesanan 3 lusin kemeja. Kemudian berapa hari yang dapat diperlukan Bu Ainun untuk membuat kemeja-kemeja tersebut? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan konsep perbandingan senilai. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan atau penggunaan dari perbandingan senilai. Nah, baik anak-anak ibu, nanti anak-anak ibu akan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Ibu minta anak-anak ibu agar aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat, karena hal itu akan ibu nilai, itu adalah penilaian sikap dari ibu. Nanti akan ibu perhatikan bagaimana proses diskusinya di dalam kelompok. Paham? Nah, silakan kerjakan ini secara berkelompok. Jika di dalam kelompoknya ada yang tidak memahami, boleh bertanya kepada ibu langsung. Bu Ainun di sini itu adalah seorang penjahit. Jadi Bu Ainun ini bisa menyelesaikan kemeja 18 kemeja dalam waktu 15 hari.
Kemudian bisa menyelesaikan 2 lusin kemeja dalam waktu 20 hari. Nah, di sini Bu Ainun ini mempunyai pesanan dia sebanyak 3 lusin kemeja. Kira-kira berapa hari waktu yang diperlukannya untuk membuat kemeja-kemeja tersebut? Nanti kita cari dengan cara, kita buat dulu diketahuinya apa. Kemudian yang ditanyanya apa. Kemudian kita ubah lagi. Lusin itu kita ubah ke dalam satuan buah. Kira-kira 1 lusin berapa buah? 12 buah. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan tangan. Diketahui harga 2 pena adalah 6.000. Ditanya berapa harga 5 pena? Harga 2 pena adalah Rp6.000, sedangkan 1 pena adalah 6.000 dibagi 2 sama dengan Rp3.000. Kalau beli pena 5 adalah Rp15.000. Harga 1 pena 6.000 dibagi 2 sama dengan Rp3.000. Guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan dari materi pembelajaran tentang perbandingan senilai. Kita silakan dikerjakan ini di buku latihannya, nanti dikumpulkan ke ibu langsung ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu minta tolong untuk menyiapkan kepada ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam pendidik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sesuai dengan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sistem among. Artinya guru harus membimbing peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dituntun untuk berkembang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan juga potensi dari peserta didik masing-masing. Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Atap Danau Lancang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.